Orang yang banyak membaca Al-Quran, dia murojaah, mengulang-ulang bacaan Quran, pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam dia baca Quran. Kalau orang-orang seperti ini terus membaca Al-Quran, bahkan dia menghafal Quran, mentadabburi Al-Quran, maka orang ini dijamin dalam usia 100 tahun ke atas, dia tidak akan pikun otaknya. La ilaha. Makanya Bu, beruntung ibu punya anak nih. Kamu anak siapa tanya? Siapa? Anak Unyu. Ah? Anak Ustadz M. Yunus, mana orangnya? Ibunya ada di sini? Mana mak? Mana? Tuh, jangan begitu, nggak boleh. Mana mak? Nah, nunjuknya begini, jangan tuh. Nunjuknya begini, mana mak? Itu. Ini kan sopan Bu, betul nggak? Orang nanya, di mana alamatnya Pak Lurah Pinang? Di sana mak. Nah, cakep nggak? Di mana alamat rumahnya Pak Dewan Pinang? Di sono, di sono. Kira-kira kalau begitu pantas apa enggak? Ya Rabb. Maka itu hadirin sekalian, ini anak-anak hebat. Wa ulul albabi minhum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal, pikiran yang sehat. Pikirannya sehat kenapa? Karena otaknya tidak dibebani dengan otak-otak kotor. Otaknya bersih. Tiap hari dia menghafal Quran, membaca Al-Quran. Nih, generasi-generasi di belakang kita. Yang kalau mau milih bini, pilih yang begini nih, pilih. Sebenarnya saya tadi mau berangkat panas dingin. Sakit dari kemarin, dari tadi pagi. Sakit, pada saya panas. Kepala saya pusing. Cuman saya bikin kayak hadis ini sahabat saya. Orang hebat dia. Saya nyampe kemarin takjub saya. Anaknya juga hebat. Saya pikir ini sahabat saya, waktu itu minta saya hadir kemari dalam acara tempo hari itu, saya nggak bisa, waktunya bentrok. Dia ngundang lagi tahun ini, kata saya, insya Allah Kiai, pas mau berangkat tadi, pahala saya di sini di tengkuknya berat banget, dimediin kali mah, berat sekali. Ini juga pening. Akhirnya tadi saya makan minum itu paracetamol, alhamdulillah belum gerah. Dikasih daun pecah beling sama Pak Dewan. Lo gerah, ngucur nih karang ke bawah-bawah. Ini semua keringet ngucur, alhamdulillah. Jadi bisa ceramah begini nih sampai bergerak sono kemari bisa gara-gara daun pecah. Makasih Pak Dewan. Mana Pak Dewan? Pak Dewan. Pak Dewan. Mana sih? Makasih Pak Dewan. Luar biasa. Sungguh demi Allah, tidak ada orang yang hina hidupnya ketika dia bersama Al-Quran. Tidak pernah akan terhina hidupnya, tertinggal hidupnya, atau ditinggalkan Allah bila dia selalu hidup bersama Al-Quran. Abi, Kiai Adis, Kiai Paik, yang lainnya semua Kiai Pinang. Kiai Pinang, Pak Dewan Pinang, enggak, gue mah Kiai Pinang. Kiai sih dia. Sama Pak Samsul, coba mana teh Lurah Samsul? Lurah Samsul Mbak mukodimah aja cakep banget. Mukodimah itu mukodimah bahasa Arabnya cakep banget tuh Lurah. Mana Pak Lurah? Pak Lurah mana sih? Pak Lurah, Masya Allah. Mukodimah cakep banget tuh bahasa Arabnya. Makhrajnya tepat, tajwidnya tepat, enak bener. Kalau punya lurah begini nih, kalau punya lurah begini, kalau Lurah Samsul, kalau belum mati jangan dikubur dulu. Lah coba itu. Saking bagusnya nih, alhamdulillah. Saking bagusnya nih, alhamdulillah saya lurah itu mantan apa? Emang santri juga, bukan mantan santri, santri juga. Emang ada mantan santri? Nggak ada. Ini semua santri, bukan mantan. Kalau mantan lurah ada. Tapi walaupun mantan lurah kayak Lurah Pinang nih. Kan sekarang juga dewan. Kalau manggilnya Pak Dewan, Pak Kiai boleh. Pak Dewan, ini manggil Pak Lurah. La ilaha illallah. Orang udah bukan jadi lurah masih dipanggil Pak Lurah. Tapi kata Pak Dewan Pinang bilang, nggak apa-apa, saya mah dipanggil lurah, emang udah melekat. Kita doain ke depannya tambah banyak rezekinya. Bu,
Udah jam berapa nih? Setengah 12. Kurang 2 menit. Dikit lagi, 2 menit lagi. Yatluna kitab Allah. Membaca ayat Al-Quran. Wa aqamus shalah. Ini sholatnya pasti. Lihat dari mukanya, ya Allah, cakep-cakep banget tuh. Tuh, coba lah. Sini dong sayang, sini dong. Sialah, cakep-cakep banget. Coba. La ilaha illallah. Bersinar semua nih muka, ya Allah. Bu, saya kalau punya anak perempuan nih, ibu harus begitu. Gua kalau punya anak perawan nih 1 orang. Kenapa? Karena jadi ahli Quran. Kalau orang jadi ahli Quran, dia keluarganya nanti dia dijuluki, dia akan jadi keluarganya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang masuk keluarganya Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, hum ahlul Quran. Orang yang ahli Quran, wa khassatuhu, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bersama Al-Quran. Jadi ibu ini insya Allah nih anak-anak kita yang perempuan, yang cewek, yang laki-laki, semua yang saya di sini kita doain mereka semua menjadi ahli Quran. Sehingga mereka menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus shalah. Pasti orang yang selalu baca Quran, pasti sholatnya rajin. Wa anfaqu mimma razzaqnahum sirra wa alaniyah. Menafkahkan harta secara sembunyi-sembunyi, dia menafkahkan, dia sedekah. Secara terang-terangan, dia sedekah. Tadi Pak Lurah Pinang, Pak Dewan Pinang tadi mengatakan, ini Pak Kiai, ini acara udah ke-7. Sebenarnya kalau diterusin bisa belasan ini. Khatmul Quran. Cuman kata dia sempat mandek. Begitu. Tapi sekarang kita hidupin lagi. Alhamdulillah saya bilang. Acaranya di sini beliau selalu selama jadi lurah. Kata beliau, saya alhamdulillah selama jadi lurah saya menyantuni anak-anak janda-janda, jompo, anak yatim semua. Saya bilang bagus, terusin. Ini termasuk wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi ini bagus. Nah, ini 3, Bu. Baca rajin kemudian berinfak. Paham, Bu? Sedekah. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Itu kata Allah dalam Al-Quran, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mengharapkan perdagangan yang enggak pernah rugi. Imam Al-Baydawi mengatakan bahwa yang dimaksud lan tabur adalah lan tafsada. Dia tidak akan pernah rusak. Ini orang baca Qur'annya rajin, sembayangnya rajin, berinfaknya rajin. Ini amalan-amalan yang akan menjadi simpenan kita. Perdagangan kita kepada Allah nggak akan rusak, nggak akan binasa. Semuanya akan menjadi pahala buat teman kita nanti di hari kiamat. Amin. Ibu pengen kalau masuk kuburan ditemenin terang kuburannya, pengen baca Quran yang banyak. Pengen kalau kuburannya terang, belah sini pengen banyakin sholat malam. Sholat 5 waktu, sholat malam. Pengen supaya kuburannya terang? Jangan lupa sedekah banyakin. Itu kayak Pak Lurah Samsul, kayak Lurah Pinang, banyakin sedekah. Insya Allah, nih perdagangan gak akan rugi. Lihat wajah-wajah mereka, ada yang ngantuk tapi ini. Udah jam 12, setengah 12 masih ngomong baik ya. Ngomong jadi baik. Masya Allah. Ini yang paling belakang siapa nih? Coba diri kamu sayang, diri. Masya Allah. Hitam manis, yang hitam manis. Hitam tapi manis. Dari mana manisnya? Itu pancaran wajahnya, ada pancaran nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk. Kata dia begini, gua kata gue bagi duit. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang tidak akan pernah rugi. Amalan yang gak pernah rugi, Bu. Banyakin baca. Lagi banyakin baca. Ini kayak anak-anak kita udah hatam. Yang kedua, banyakin sholat. Malam-malam bangun tidur. Malam jam 2, jam 3 bangun. Jangan cuman bangun doang kencing. Sembayang maka agak orang perempuan kalau kencing berisik banget. Ini orang perempuan kalau kencing nih, Kiai. Orang perempuan kalau kencing bunyinya begini bunyian ini. Kalau kita mah kalau kita laki-laki nih kalau kencing bunyinya kita
Akbar. Kalau dia mah kalau kencing orang perempuan bunyinya berisik. Bagaimana bunyinya? Gitu. Memang pernah dengar? Gue pernah dengar juga. Saya doain biar malam bangun, biar bisa bang, tapi jangan bangun berisik. Yang terakhir adalah banyakin bersedekah. Nanti kalau kita udah mati nggak bisa bersedekah, Bu. Orang udah mati aja pengen bersedekah. Nah, kita mau masih hidup bersedekah. Karena udah meninggal itu dibujur, kita terbujur kaku di balik. Siapa yang bisa nolongin kita kecuali amal soleh? Betul? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, toreroreng gitu. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan.